Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi faddala bani Adam بالعلم والعمل على سائر العالم والصلاة والسلام على سيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين عباد الله، Bapak Ibu, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di hari ini diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan lakukan benar-benar sebagai amal saleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita bekerja keras. Amin Allahumma amin. Bagaimana dari panitia itu, insyaallah memenuhi permintaan panitia, kita melanjutkan kajiannya dulu, yaitu tafsir surat Luqman. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. عباد الله، يقول تعالى مخبرا عن معصية لقمان والديه. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, surat Luqman ayat 13, memberitahu kepada kita semuanya terkait dengan wasiat Luqman kepada putranya. Dan tentu ini sebagai pelajaran berat kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan seseorang termasuk kata-katanya di dalam Al-Quran, itu mesti ada pelajaran yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan mestinya kita ikuti dan kita ambil pelajaran dari itu. Yaitu Luqman yang sudah kita bahas lagi. Waqad dzakara Allah Ta'ala fi ahsani dzikri, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutnya dengan sebutan yang terbaik. Wa an'amta hikmah, dan Luqman telah diberikan anugerah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yusi bi waladihi alladhi wa ashfaqu an-nas 'alaihi wa ahabbu ilayhi. Di mana beliau memberikan nasihat pada putranya, dan putranya adalah orang yang paling dia sayangi dan dia cintai. Bahwa hakikun ayyamnahu afdal ma ya'rifu wa lihada wasara awalan kayya'budullah wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena putranya adalah orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi, maka jangan sampai orang yang kita cintai itu kemudian melakukan hal-hal yang mendatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu berpesan betul-betul hal yang paling penting.
Bi'ayyabudullah ada walakin syai'an dalam mereka menyembah Allah dan tidak menyebutkannya dalam wahai bunayya la tusyrikilah, wahai putraku janganlah engkau menyebutkan Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Syirik itu kezaliman. Kenapa kezaliman? Dari kalian orang sudah diberi kesempatan hidup di dunia itu sudah nikmat karena kemudian disiapkan segala fasilitas itu disiapkan Allah SWT. Dikaruniai orang tua yang Allah SWT menjadikan setiap orang tua itu pasti sayang anak. Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam perkataan menjadikan bahwa Allah mempunyai 100 rahmat, 100 kasih sayang. Yang satu ini dibagi kepada seluruh manusia, dan seluruh makhluknya di muka bumi ini baik manusia maupun makhluk yang lain. Sedangkan yang 99 Allah simpan dan nanti akan diberikan kepada orang-orang yang beriman di surga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu ini aja dibagi pada seluruh makhluknya. Sampai-sampai orang itu mengasihi menyayangi putranya itu bagian dari rahmat Allah SWT yang besar. Ada induk ayam menjaga anak-anaknya itu bagian dari rahmat Allah SWT. Yang satu itu yang diberikan kepada semua. Nanti yang 99 akan Allah berikan di akhirat. Tentu akan kondisinya akan sangat luar biasa. Masyaallah muslimin rahmatullah. Jadi karena begitu banyak nikmatnya Allah SWT yang dianugerahkan kepada manusia, maka ketika manusia itu itu boleh kebanggaan. Orang misalnya ada orang yang sudah banyak berjasa pada kita, suka membantu, apapun pekerjaan kita dia bantu. Kalau kita berbuat sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan harapan dia itu sesuatu yang zalim, apalagi Allah SWT. Maka Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim melalui apa ini nasihat Luqman. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. A'dhamu dzulmi, kezaliman yang paling besar. Qala Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Qamah dari Abdullah qala lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulm, ketika turun ayat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulm, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak menghiasi keimanannya itu dengan kezaliman. Salah orang masuk surga itu dalam ayat ini orang yang beriman dan tidak menghiasi, membungkus keimanannya, mencampuri keimanannya itu dengan kezaliman. Maka ayat ini ketika turun itu membuat berat para sahabat dari Rasulullah SAW, sungguh memberatkan perasaan para sahabat karena mereka mengatakan ayuna lam yalbis iman bidzulm, siapakah di antara kita yang tidak membungkus mencampuri keimanannya dengan kezaliman? Kita pasti pernah berbuat zalim, baik kecil maupun besar. Pada siapa saja pasti kita pernah berbuat zalim. Maka para sahabat merasa keberatan dengan ayat ini. Jadi kita tidak punya kesempatan masuk surga karena syaratnya tidak membungkus, tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda memberikan penjelasan. Inna laysa, yang dimaksud dengan ayat ini tidak
seperti itu. Artinya orang yang beriman dan sama sekali tidak berbuat kezaliman, tidak seperti itu, karena tidak ada orang yang tidak pernah berbuat kezaliman. Alam tasma'u ila qawli Luqman. Apakah engkau tidak pernah mendengar perkataan Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, jangan bersyirik pada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi yang dimaksud dengan ayat tadi membungkus keimanan dengan kezaliman adalah mencampuri keimanan dengan kesyirikan. Jangan dicampuri hal-hal syirik. Warwa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Al-A'mash, "Sumaqara Nabi wasiti iya b'ibadat al-bir bil walidain kama qala ta'ala." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk menjauhi kesyirikan itu dengan perintah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan kesyirikan itu digandengkan dengan wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wasaina lisana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahn. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat lain surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah telah menetapkan, mewajibkan bahwasanya jangan sampai kalian beribadah menyembah kecuali kepada-Nya. Wa bil walidayni ihsana, dan berbuat ihsan dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah beribadah kepada-Nya dan disambung dengan berbakti kepada. Dan itu Allah ulang-ulang di dalam banyak ayat. Maka kemudian para ulama menyimpulkan, dikiaskan dengan ayat-ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sholat dengan zakat. Sholat zakat terus lalu Allah gandengan di mana saja. Itu para ulama menyimpulkan bahwa sholat itu tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat wajar ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu sampai disiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Saya tidak akan biarkan orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Termasuk ayat ini, Allah selalu menggandengkan kewajiban beribadah kepada-Nya dengan ketaatan kepada orang tua. Apa maknanya? Maknanya adalah tidak sah seluruh ibadah yang kita lakukan selama kita masih durhaka kepada orang, serajin apapun sholatnya, puasanya, dunia. Kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, maka semuanya itu belum diterima oleh Allah Taala sampai kita berbakti kepada orang. Kenapa? Karena wasilah kita hadir di dunia ini, termasuk kita bisa beribadah, itu adalah orang tua. Tandanya itu tidak ada mereka, tentu kita tidak ada. Maka sangat penting berterima kasih kepada mereka. Masyaallah muslimin rahmatullah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kenapa manusia itu wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahni. Ibunya itu telah mengandungnya wahnan ala wahni. Imam Mujahid mengatakan wahnan ala wahni itu mana masyaqqah wahnil walad. Ini sangat memberatkan
membahayakan sekali karena berat membawa menggendong putra 9 bulan. Pokoknya pada ada judan ala judin berat tambah berat atau mengatakan durfan ala durfin lemah semakin lemah. Ya semuanya itu kompilasi dari semuanya yang berat dan lemah. Allah mengingatkan setelah lahir Profesor Mufi Amin dan kemudian menyapinya selama 2 tahun. Artinya setelah dikandung selama kurang lebih 9 bulan masih diasuh lagi disusui selama 2 tahun. Dengan segala macam-macamnya. Kalau cuma mimpi saja mungkin masih agak ringan karena dari itu tidak bisa. Semua yang lain-lainnya itu. Masyarakat muslimin Allah mengingatkan itu kepada kita semuanya. Karena semua orang pasti akan melewati masa ini. Tarbiyatu wa irdau pada wati fi amin. Masa menyapinya itu setelah dididik dan diisuti selama 2 tahun. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal walidatu yu'tina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada al-yatim mardah." Dan ibu-ibu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi orang yang ingin menyempurnakan masa susuan. Jadi masa susuan itu standarnya 2 tahun. Maka kalau bisa tidak kurang dan tidak lebih. Kalau kurang itu ya kurang. Kurang itu menyebabkan anaknya jadi kurang kasih sayang. Kalau kelebihan nanti bisa main. Makanya memang itu standar dari Allah Taala manusia itu 2 tahun. Wa min huna istanbata Ibnu Abbas wa qala min al-a'immah ana aqal muddadil hamli 6 ashhur. Dari ayat ini maka para ulama a'immah menyimpulkan bahwa masa kehamilan itu minimal 6 bulan. Minimal kehamilan itu 6 bulan. Jadi tidak ada secara teori dan kenyataan bahwa ada orang yang melahirkan wujud manusia itu di bawah 6 bulan juga. Jadi kalau ada orang menikah baru 3 bulan sudah lahiran, itu pasti kejadiannya sebelum nikah. Apapun alasannya, mau dibatalkan kayak enggak mungkin karena ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang tadi dikomparasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat wa hamlun mawsul dan mengandung dan menyapinya selama 30 bulan. Tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya masa menyusui itu 2 tahun. Jadi berapa bulan? 24 bulan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Aqaf itu menyebutnya masa hamil dan menyapinya itu 30 bulan. 30 dikurangi 24 berarti 6. Artinya masa kehamilan itu minimal 6 bulan. Ini terkait dengan banyak hal. Terkait dengan status anak. Apakah dia itu boleh dinisbatkan kepada ayahnya atau tidak? Jadi kalau ada anak lahir walaupun sudah menikah itu lahir sebelum 6 bulan, maka anak itu tidak bisa dinisbatkan kepada suami itu. Walaupun sebagian ulama membolehkan dengan syarat, dan dengan syaratnya yaitu suaminya ikhlas itu kepadanya. Syarat. Karena al-walad ibnul firash, anak itu nisbatnya kepada pemilik resmi tempat tidur, artinya suami sah itu. Jadi tidak dilihat bahannya dari mana. Tidak dilihat bahannya dari mana.
Jadi kalau ada seorang menikah, kemudian istrinya hamil, 6 bulan setelah pernikahan itu kelahiran, maka anak tersebut nisbatnya kepada suami ibu. Nisbatnya pada suami ibunya, ibu anak tersebut. Walaupun bahannya bisa dari mana saja. Nah, karena itu maka sebagian ulama tidak memperbolehkan menikah dalam kondisi hamil. Hamil dalam artian yang belum ada suami. Kalau hamil karena ini sebelumnya punya suami meninggal dalam kondisi hamil, maka itu jelas tidak sah karena masa iddahnya harus sampai melahirkan. Ini yang dibahas adalah ketika yang banyak terjadi di zaman kita, ada gadis itu belum menikah sudah hamil, kemudian dinikahkan ketika dalam kondisi hamil. Apa hukumnya? Imam Syafi'i bisa menegaskan tidak sah karena harus lahiran. Dalam surat Al-Baqarah kalau menjelaskan bahwa masa iddahnya perempuan yang hamil itu sampai melahirkan. Tetapi Imam Malik mengatakan karena ini belum pernah menikah, maka dia tidak punya masa iddah, baru menikah iddah. Rasanya begitu. Walaupun sudah. Yang minimal bahwa kalau kita mengikuti Imam Malik misalnya, tetap sah pernikahannya. Hanya status anaknya bagaimana? Apakah bisa dinisbatkan kepada ayahnya atau tidak? Maka tergantung pada berapa bulan anak tersebut lahir pasca akad. Kalau 6 bulan minimal, maka nisbatnya kepada suami itu. Kalau belum 6 bulan, maka tergantung apakah suami ibunya itu dia ikhlas, benar-benar ikhlas untuk menjadi apa ini anak tersebut dinisbatkan kepadanya atau tidak. Kalau enggak, maka tidak. Fadilah rahmatullah itu kurang lebih terkait dengan. Dan Imam Syafi'i kenapa melarang untuk pernikahan? Litablik. Alasannya adalah agar jangan sembarangan hamil saja sembarangan. Masyaallah muslimin rahmatullah. Wa inna ma yaqulu ta'ala tarbiyat al-walidah wa ta'abaha wa masyaqqata fi sahriha wa layla wa nahara liyaqulu walad yahsib bi ihsaniha al-mutaqaddim ilaih. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ibunya mendidiknya, capeknya, beratnya, siang malam itu, bahkan malam-malam tidak tidur, agar anak mengingat kebaikan mereka yang telah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan bahwa Rabbi hamdulillah kama rabbayani shaghira, dan katakanlah ada berdoa dengan Rabbi hamdulillah, ya Allah sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi ketika kecil. Oleh karena itu Allah berfirman wa anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir, agar kalian bersyukurlah padaku dan kepada kedua orang tuamu, punya pada saya padaku tempat kembali. Jadi Allah perintahkan untuk beribadah, kemudian taat atau berbagi pada orang tua, tujuannya adalah ibadah itu sebagai syukur pada Allah karena Allah telah menghadirkan kita di muka bumi ini dengan segala fasilitasnya, dan berterima kasih kepada kedua orang tua karena mereka lah manusia yang paling berjasa dengan kehadiran kita di muka bumi, siapapun. Wa jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bihi. Kalau kedua orang tuamu itu jahat itu bersungguh-sungguh serius banget, ala tusyrika bihi, berusaha untuk agar engkau musyrik kepadaku, maka
Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Sekalipun demikian, kita masih punya kewajiban untuk menemani mereka di dunia ma'rufah. Ma'rufah itu secara standar umum. Standar umum ini bermuamalah dengan orang tua itu bagaimana? Untuk masalah perintah mereka kepada kesyirikan wajib untuk tidak ditaat. Tetapi sebagai seorang anak tetap bermuamalah dengan orang tua sebagaimana standar muamalah anak kepada orang tua di dunia. Siapapun mereka, apapun kondisinya, semusyrik bahkan sekafir apapun mereka, tetap mereka orang tua. Maka tetap kita diwajibkan bermuamalah mereka sebagai seorang anak kepada orang. Qala At-Tabrani, Imam At-Tabrani meriwayatkan di dalam kitab Al-Asyrah terkait dengan ayat ini bahwasanya Sa'ad bin Malik mengatakan unzilat fiha hadhihi ayat. Ayat ini turun ini tentang aku, kata beliau. Yaitu wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tu'minu. Qala, beliau mengatakan, yaitu Sa'ad bin Malik, kuntu rajulan barran bi ummi. Saya itu orang yang sangat berbakti kepada ibuku. Falamma aslamtu, nah ketika saya masuk Islam, qalat, ibuku mengatakan, ya Salma, hadzal ladzi araka qad ahdatha la tata'anna dinaka hadza wa la aqu wa la aqu qad kamu ini gimana? Kamu kok saya lihat kamu masuk Islam, saya nggak rela. Kamu tinggalkan agamamu atau kamu akan melihatku tidak minum, tidak makan dan tidak minum sampai kau kasihan. Ya, kamu ini harus tinggalkan agama. Kalau enggak, maka saya nggak akan makan dan tidak minum, kata ibu. Karena ibunya masih musyrik. Fayuqalu ya qatil ummi, sampai-sampai orang-orang di sekitarnya mengatakan ya qatil ummi, wahai pembunuh ibunya. Karena ibunya dibiarkan aja dinamakan kan ini. Faqultu la taf'ali ya ummah. Kemudian saya mengatakan pada ibu enggak begitu, jangan lakukan itu. Fa ini la tardini hadzal syai', saya enggak akan tinggalkan agamaku ini apapun alasannya. Pemakas yaman walaila, pemakas yaman walaila latak pasparat kejahatan. Kemudian ibunya benar-benar nggak makan nggak minum sehari semalam sampai kelihatan capek sampai kelihatan berat. Pemakas yaman walaila, kemudian hari berikutnya masih lagi nggak makan nggak minum sampai lebih parah lagi. Fasfatul asyadu juga falamma ra'aitu dzalik, ketika saya melihat itu saya mengatakan kepada ibu, ya ummah ta'lamina wallah law kanat laki ma'an nafs fakhratat nafsan ma taraktu dini hadzal syai'. Ibuku, kau tentunya sudah tahu, seandainya ibu itu punya 100 nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu persatu itu karena menginginkan agar aku keluar dari agama ini, mata ini hadal, saya tidak akan tinggalkan agamaku ini apapun yang terjadi sampai itu mati satu persatu nyawanya hilang sekali, saya tidak akan tinggalkan agama. Fansiti, fakuli, wansiti, kalau ibu mau makan ya makan, kalau enggak ya udah nggak terserah, ibu mau makan kalau nggak mau makan terserah, pokoknya saya nggak akan tinggalkan agamaku. Pak, kalau akhirnya ibunya mau makan itu. Jadi apapun yang terjadi, nanti selesai. Masyarakat muslim rahmatullah. Jadi kita memang wajib taat pada orang tua, tetapi kalau seperti itu kondisinya ya wajib, karena lata makhluk yang dimaksud oleh tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada sang. Ini
Ini kondisinya pada orang tua aja, apalagi kepada orang yang lain. Maka tidak boleh taat kepada siapapun di dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk misalkan seorang istri itu wajib taat kepada suami. Tetapi kalau itu dalam kemaksiatan tentu tidak. Termasuk kepada pemerintah. Rakyat wajib taat pada pemerintah, tetapi kalau itu di dalam kemaksiatan tidak ada siapapun dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattabi' sabila man anaba ilaih, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, yaitu orang-orang yang beriman. Summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadaku kalian akan kembali dan aku beritahu, akan aku tunjukkan kepada kalian semua yang kalian kerjakan di dunia ini dan akan ditunjukkan, akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhra aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun. Setelah Luqman mengasihi putranya dengan hal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, yaitu beribadah dan tidak syirik, dan kemudian berbakti kepada orang tua, belum memberi wejangan yang lain, memberikan pagar begitu agar tidak tersesat, dan memberikan pagar innaha intakum mithqala habbah min khardalin fatakum fi sakhra. Seandainya gitu, sesungguhnya kalau ada sedikit miskol itu seberat biji, itu sebenarnya bukan masalah biji, tapi menunjukkan sekecil apapun kebaikan atau keburukan yang engkau lakukan, katakan bersokor sudah kecil itu di tengah padang pasir atau di langit atau di mana saja yang tidak kelihatan oleh kita, maka ya di Allah tersebut akan didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menurut kita sudah lupa dan segala macam, seperti biji yang terlempar di tengah padang pasir itu yang tidak kelihatan, walaupun sekecil apapun akan didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu. Ahdar Allah Ta'ala yang kiamat hina yadul mawazin al-qist, akan didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat ketika penimbangan amal. Wajah alaiha haram perkara insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Wa nadul mawazina al-qist yawm al-qiyamah fala mithqala dzarratin insyaallah yarah. Fala tudlamu nafsun syai'an. Dan kami letakkan timbangan-timbangan itu dengan adil di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak ada seorang pun, tidak ada sejiwa pun yang terdolimi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Barang siapa yang melakukan miskol dzarrah, seberat ya, jadi jahra itu sudah siapa gitu. Intinya ini untuk menyebutkan hal yang kecil lah. Miskol ya, apa ini hanya ungkapan menunjukkan sekecil apapun amal yang kita lakukan. Kami yang kalau saya pada dalam melakukan sekecil apapun, pasti Allah SWT melihat. Kami yang kalau insyaAllah, dan siapa yang melakukan sekecil apapun keburukan, pada Allah akan melihat. Walau kana tilka dzarrah muhsanah muhajjabah bidakil sawt.
Walaupun biji itu tertutup, bahkan terlempar di tengah padang pasir, api ghaibah bersama atau hilang di tengah langit atau di dalam bumi, maka Allah tetap akan melihatnya. Walihada qala ta'ala, oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha latiful khabir. Punya Allah itu maha lembut. Maha lembut apanya? Maha lembut ilmunya, artinya tahu hal yang sangat detail. Juga Allah maha lembut. Karena Allah maha lembut, maka Allah maha tahu apapun, bahkan sesuatu yang paling lembut sekalipun Allah tahu. Khabir dan maha lembut dan maha. Ini untuk membatasi, untuk membentengi putranya agar berhati-hati di dalam melakukan satu karena tahu. Ayah mungkin tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Ya bunayya aqim shalah. Kemudian Luqman melanjutkan nasihatnya, wahai putraku, tegakkanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahlah ma'ruf, wa annahu wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang menimpa, seluruh musibah yang menimpamu. Inna dzalika min azmi. Jadi perintahnya itu disuruh mendirikan sholat, ini yang pertama, masalah sholat, karena ini masalah yang paling penting. Karena hal yang pertama kali besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban adalah masalah sholat. Allah menghasab yaumul qiyamah sholat. Pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat adalah masalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka yang lain insya Allah akan dianggap benar. Kalau sudah sholatnya nggak benar, nanti yang akan jadi masalah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat tegas sekali di dalam masalah sholat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah. Perjanjian hubungan kami dengan mereka adalah sholat ukuran. Sementara kafar barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kufur. Kemudian para ulama mendiskusikan masalah mana kufur ini apa? Apakah kufur itu keluar dari Islam atau kufur ini maknanya kufur nikmat? Kalau keluar dari Islam artinya berarti barang siapa yang tidak sholat kafir. Kalau kufur nikmat, barang siapa yang tidak sholat dia kufur nikmat. Ada konsekuensinya. Tidak langsung kafir, tetapi tetap berdosa besar. Masyaallah muslimin rahmatullah. Ini nasihat pertama itu masalah sholat. Kemudian diperintahkan beramal ma'ruf nahi munkar dan wasbir 'ala ma asab. Bersabar terhadap semua yang akan menimpa, karena akan banyak hal yang menimpa. Kemudian Luqman melanjutkan nasihatnya ini terkait dengan sikap. Kalau tadi pada Allah, ini sikap pada manusia. Walau tusair, ini dua ayat lagi ya. Walau tusair haddaka linnas. Walau tusair haddaka, la tatakalam anta mu'rid. Walau tusair haddaka itu jangan pandangkan had itu pipi. Maksudnya kalau ngomong sama orang itu perlihatkan wajahnya, jangan ambil bahasa ini nasihat langsung Allah SWT. Ini mengungkapkan nasihat Luqman walau tusair haddaka linnas. La tatakalam anta mu'ridun wa kadza Ruya Mujahid wa Ikrimah wa Yazid bin Asam wa Abdul Jurja wa qala Ibrahim an-Nakhi yakni bidzalika at-tashdid fil kalam. Intinya adalah kalau bicara sama orang perlihatkan, jangan
Wala tamshi fil ardi marah. Dan jangan kau berjalan di muka bumi ini marah. Khailah mutakabbiran jabbaran anidan. Intinya jangan berjalan di muka bumi ini sombong dengan penuh kesombongan. Karena itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan wal kibriyau sifatun bihi maksus. Karena kesombongan itu hanya sifat yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu beberapa pada hafal Asmaul Husna yang 99 itu semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu boleh ditiru. Yang lain itu boleh, semuanya boleh ditiru kecuali satu. Yaitu al-mutakabbir. Itu sifat yang maksus atau lebih sifat yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang makhluk pun yang boleh menggunakan. Karena apapun yang kita miliki itu tidak layak semua, karena itu pemberian untuk menggunakan. Enggak wajar. Wala tamshi fil ardi marah, innaka lan takhriqal arda wa lan tablugha jibala. Wala tamshi fil ardi marah, di dalam ayat-ayat innaka lan takhriqal arda wa lan tablugha jibala. Maka akan bisa menusuri. Di dalam ayat ini innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang takjub kepada mu'jabun bi nafsi, takjub heran dengan dirinya di luar. Ternyata sekampung ini saya ternyata yang paling besar. Setelah saya berhenti begini, itu mu'jabun bi nafsi, mengherani dirinya sendiri. Fakur ala ghairi, sombong merasa lebih baik dari yang lain. Masyaallah muslimin rahimahullah, wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maksud fi masyi. Nasihat terakhir, maksud itu sederhana saja, sedang-sedang itu dimasyikan di dalam jalan. Kalau jalan itu nggak usah cepat-cepat, juga jangan terlalu lambat, sedang waktu. Dan Rasulullah SAW juga menasihati kalau berangkat sholat. Satu hari itu ceritanya ketika Rasulullah jadi imam, itu mendengar sahabat lari mengejar imam. Biasa ya, memang sudah mau depan. Rasulullah mendengar. Kemudian ketika selesai sholat, Rasulullah menasihati jangan melakukan begitu lagi. Kalau kamu berangkat sholat, berangkat. Kalau imam dalam kondisi apapun sudah tenang, nanti sampai ketemu imam memang sudah sampai pakai ikut imam, kurangnya berapa sampai, nggak usah berlari, berlari mengejar suara, ketinggalan nggak usah. Tetap bisa jalannya pelan apapun kondisi imam. Dan ini segaris dengan nasihat Luqman, waqsid bil masyi. Sederhanalah di dalam jalanmu, wadud min sautika, dan jagalah suaramu. Artinya apa? La tubalik bil kalam wa la tarfa sautak, jangan berlebihan di dalam bicara dengan keras-keras. Ngomong sama orang dekat, ngomong kayak ngomong siapa, jangan bicara wadud bil sautika. Jangan berlebihan di dalam mengeluarkan suara, meninggikan suara yang tidak ada. Kalau cukup pelan ya pelan. Kalau memang dibutuhkan keras, ya keras nggak apa-apa, tapi sesuai kebutuhan. Kalau nggak perlu keras, ya keras-keras. Ngomong berdua itu kayak orang ngomong semua. Nah itu nasihat Luqman pada waktu minum sautika inna antara aswati wa sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Suara keledai itu keras yang enggak enak sebenarnya.
Tentu orang juga akan berisikan kalau hoax. Wallahu a'lam bishawab. Itu terkait dengan beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, menegaskan dan menceritakan nasihat Luqman kepada putra. Mungkin kalau ada yang didiskusikan atau diperbincangkan supaya baik, Bapak Ibu yang Allah, tadi sudah disampaikan ada beberapa hal menarik sebenarnya tadi kalau didiskusikan, terutama tadi awal-awal kita bicara tentang anak, tentang suami istri, tentang pengasuhan, tentang menisbatkan nama dan jalan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan dikomentari. Ustaznya ada. Ada? Kalau tidak ada disampaikan. Nggak ada. Saya mau nanya, Ustaz. Tadi kan terkait dengan pendapat Imam Malik sama Imam Syafi'i ya, agak berbeda ya. Artinya Imam Syafi'i tidak membolehkan menikahkan wanita yang dalam keadaan hamil, baik sudah menikah baik sudah menikah ataupun belum. Sementara Imam Malik membolehkan dengan syarat tadi. Nah, kalau ditanya pendapat mana yang lebih kuat, atau yang biasa atau lebih di kalangan umat Islam di seluruh dunia lah. Kalau ditanya di Indonesia, maka sudah jelas jawabannya. Di Indonesia kita adalah memakai mazhab Syafi'i. Dan kalau seandainya pun dilakukan, ada kan marak begitu terjadi. Apa yang harus dibuat? Artinya sudah hamil dinikahin, berarti kan nggak sah kalau menurut Imam Syafi'i. Terus apa yang harus dibuat setelah itu? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan keduanya, masalah menisbatkan. Seandainya sebelum 6 bulan dia bisa setelah minimal 6 bulan gitu bisa dinisbatkan kepada suami ibunya, nggak mikirin dari mana buatnya atau bahannya gitu. Siapa yang nanam gitu. Dia nanti gimana kaitannya dengan waris, ya kan? Karena kalau umpamanya namanya keturunan saja bisa dinisbatkan, apa kemudian hak waris pun juga dia dapat. Terus bagaimana kalau seandainya kejadian lahir sebelum 6 bulan tapi normal statis, artinya bukan karena ditanam duluan atau yang lainnya, tapi memang prematur gitu, baru 5 bulan kehamilan lahir gitu, dan setelah lahir ternyata selamat gitu, seperti hidup gitu, umurnya panjang. Yang pertama pendapat terkait pendapat itu, jadi Imam Syafi'i melarang itu lebih kepada tahdid agar itu tidak digampangkan, jadi masalah digampangkan dibikin hal yang mudah nanti bisa. Kalau dari sisi hukumnya, namanya masa iddah itu adalah masa ketika ada perpisahan suami istri, baik karena talak. Kalau talak itu berapa bulan masa iddahnya? 3 kali suci, 3 kali atau 3 kali haid dengan perbedaan orang. Kalau
Jadi kalau lagi bicara bulan atau tahun di dalam syariat, standarnya adalah bulan Hijriah, bukan Masehi. Nah, kalau ibu hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Itu masa iddah. Dan ada masa iddah itu karena ada pernikahan. Kalau belum ada pernikahan, itu jadi masalah. Apakah dia butuh iddah atau tidak? Dia belum pernah menikah. Kalau dari asal hukumnya itu, kalau ada hamil di luar nikah itu nggak punya masa iddah karena belum pernah menikah. Ya memang Imam Syafi'i kemudian melarang menikah ketika hamil agar tidak digampangkan ketika hamil. Oleh karena itu maka ketika mengambil keputusan tetap menikah maka agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain, tentu harus ada sanksi sosial. Baiknya maka tokoh-tokoh itu jangan hadir. Dan kalau kita bisa tidak hadir, sebaiknya tidak usah hadir. Yang jadi pelajaran. Misalkan diundang gitu, maka jadi pelajaran kita tidak. Masalah sah atau tidak, kalau ini secara hukum normalnya itu sah karena dia belum pernah menikah, tetapi akan jadi pelajaran itu masalah kehadiran. Jadi anda pribadi lebih cenderung itu nikahnya sah, karena dari sisi ini enggak tidak apa-apa. Jadi Imam Syafi'i lebih kepada untuk pemberatan. Harus dinikahin lagi setelah lahiran. Ya kalau sah berarti nggak bisa dinikahkan lagi, kecuali kalau kita mengalami Syafi'i tidak sah, ya nanti nikah bukan nikah lagi, itu nikah yang baru, yang benar. Yang ini nggak sah. Kalau nggak sah berarti konsekuensinya tidak boleh terjadi apapun setelah itu karena nggak sah. Kalau pernikahan nggak sah, semua hal-hal yang diperbolehkan karena pernikahan juga tidak sah. Kalau nggak sah ya nggak boleh bersama, nikahnya nggak sah. Maka kemudian nikah sudah menikah, kemudian setelah lahir dinikahkan lagi itu nggak ada gunanya. Kalau memang dari awal sah, ya nggak usah ada nikah lagi. Kalau dari awal sah, ada nikah lagi. Kalau dari awal nggak sah, nggak boleh ada kemudian serumah. Kalau itu nggak sah, maka apapun yang dilakukan itu berzina. Itu konsekuensi. Ini nggak ada pengulangan akad nikah. Kalau kita mengulang, itu menganggapnya tidak. Walaupun kalau yang terjadi sekarang itu kan ada akad nikah siri, ada akad nikah di pengadilan, itu babnya lain, bukan masalah itu. Bab lebih kepada akad nikah formalitas. Kalau yang bab tadi kan seakan-akan menganggap yang pertama itu tidak. Masyarakat Muslim, jadi itu terkait dengan sah tidaknya menikah ketika kemudian yang kedua ada yang keingatan yang ketiga terkait dengan anak belum 6 bulan sudah lahir. Sudah pernah terjadi? Ya maksudnya yang tadi ya sebagaimana kalau yang sering terjadi karena memang sebelumnya sudah terjadi. Artinya pembuatannya itu prosesnya itu sebelum akad. Kalau kemudian tidak ada proses sebelum akad, artinya memang kejadian itu setelah akad belum 6 bulan dan lahir, dipastikan lahir tetapi belum berbentuk manusia hidup. Karena ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin sudah ada yang pernah meneliti, ada orang hamil belum 6 bulan dan lahir dalam bentuk manusia hidup, sudah ada belum? Sudah perlu diteliti lagi, benar nggak? Karena ini sudah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin ada bayi lahir sebelum 6 bulan dan dia hidup, itu tidak mungkin. Karena ini berita
perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, nggak mungkin Allah. Itu para ulama demikian. Jadi nggak ada. Kecuali kalau ada nanti kita diskusi. Dan belum pernah ada. Oleh karena itu maka ini standar ini seorang anak boleh dinisbalkan. Kalau sudah dinisbalkan, ini pertanyaan kedua tentunya, maka segala konsekuensi sebagai anak yang melekat padanya termasuk hak waris, wali perwalian itu semuanya melekat. Yang makna dinisbalkan ini adalah dengan segala konsekuensinya. Ya, bin. Kalau hanya sekedar nisbat kata-kata bin ini kemudian tidak ada hak-haknya ya nggak ada gunanya. Maksudnya ya ketika sudah dinisbatkan si fulan bin fulan, maka segala hak keanakannya itu ada hak mendapat wali, pewarisan. Nah ini kaitannya dengan lebih utama masalah waris. Kalau ada anak, kalau anak angkat bagaimana? Jelas. Ini yang anaknya sendiri saja. Kalau lahir sebelum 6 bulan pasca ini akad itu sebenarnya nggak bisa dinisbatkan kecuali dia mengikhlas. Apalagi kalau anak angkat tentu tidak ada hak waris mewaris. Nggak ada hak waris mewaris karena dia memang bisa saja dicatatkan di negara kita itu sebagai anak kita, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin berubah. Oleh karena itu maka solusinya kalau punya anak angkat dan ingin mewarisi, ingin memberikan sesuatu, maka masuknya dalam wasiat. Jadi dia kalau dikasih, tapi wasiat itu maksimal berapa? Sepertiga. Jadi wasiat itu maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih. Kalau wasiatnya lebih dari sepertiga maka maksimal dia diberi hanya sepertiga. Tidak boleh wasiat itu lebih dari sepertiga. Wasul kasir kata Rasulullah SAW, dan sepertiga itu sudah banyak. Itu berarti. Ada lagi yang lain, Ibu? Pak. Saya ingat ini karena baca ayat yang dilakukan oleh pernikahan antara bahwa zina itu bukan zina lagi atau muslim bisa. Yes. Pengertiannya seperti apa? Apakah ada di situ dia harus dinikahi oleh yang menzinahi itu? Dan kalau misalnya dia tidak mau, apakah selama dia tidak bisa? Gimana juga gimana solusi buat orang yang berzina? Iya. Jadi sebenarnya orang berzina di dalam ayat itu maknanya adalah memang didiskusikan para ulamanya apakah orang yang pernah berzina itu hanya belum menikah dengan orang yang sudah pernah berzina. Maknanya di sini adalah itu sebagai ungkapan untuk memberatkan bahwa orang berzina layaknya menikahnya dengan orang yang lain. Tetapi para ulama mengatakan seorang berzina yang tidak bertobat, dia seperti yang lain. Tentu di sini kalau tidak tidak diterapkan hukum rajam karena hukum rajam itu berlaku kalau ada yang melakukan atau dia melakukan diri. Kalau nggak ada urusannya dengan Allah SWT. Ini kan terkait hukum dunia. Kalau nggak ada yang melaporkan atau dia sendiri yang melaporkan diri, maka urusannya dengan Allah SWT. Dan Rasulullah menasihati tidak usah melaporkan diri. Kalau orang sudah langsung ada kalau seseorang sudah tobat dengan taubat Allah, maka dia sama dengan orang lain. Artinya tidak apa-apa. Karena maksud dari ayat ini sebenarnya lebih kepada untuk
untuk menunjukkan gurunya. Orang di sini itu layaknya nikahnya dengan orangnya atau orang musyrik. Saking gurunya apakah yang menikah itu harus orang yang berzina? Tidak. Apa ini? Karena maknanya itu sebenarnya tidak. Artinya boleh dekat dengan siapapun, apalagi kalau dia sudah bertobat. Tentu seseorang secara fitrah orang baik-baik itu tidak akan mau menikah dengan orang yang pernah berbuat zina kan, teorinya itu maknanya itu. Jadi orang itu secara fitrah juga ingin menikah dengan yang sepadan. Orang yang baik-baik itu menikahnya ingin dengan orang yang baik-baik. Ada orang baik-baik yang menikah dengan orang yang baik-baik itu ada masalah. Dalam fitrah. Atau mungkin ada istilah itu problem. Secara fitrah manusia seperti itu. Makanya sekufu, makna sekufu itu seimbang selevel. Itu para ulama mengatakan minimal seagama. Walaupun itu tidak menjadi syarat, tidak menjadi rukun syarat pernikahan, tapi itu penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Termasuk sekufu di dalam masalah akhlak. Orang baik-baik menikah dengan orang baik-baik. Kalau enggak ada masalah. Kecuali dia memang niat ingin memperbaiki dia. Tapi masalah muslimin rahmatullah, jadi secara hukum itu boleh orang yang tidak tentu tidak. Nah, ini aslinya manusia itu tidak ada untuk menikah dengan orang yang berzina kalau dia tidak berzina. Dan orang yang perlu ditegaskan, orang yang sekalipun dia telah berzina dan kemudian dia bertobat, maka dia selesai. Kalau apalagi kalau bertobat salah, karena tak tidak dambi kamalan terhadap orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak bertobat. Kalau Allah ini sudah dihapus, dibuktikan. Ya dengan syarat-syarat tobat yang sudah sama-sama kita tahu, artinya dia menyesali perbuatannya dan tidak meyakini itu perbuatan buruk. Kemudian tidak diulang. Tapi kalau diulangi, namanya bukan tobat. Itu yang kita tahu. Ada satu lagi mungkin atau Pak Arman masih mau ibu bukan antum benar dari sini. Kalau sholatnya rusuk tak gimana Pak? Tak kadang salah gitu. Kalau ini bang sholat gitu, sholatnya kan salah bacaannya. Ulang lagi jadi sudah rusuk di sholat. Supaya rusuk gimana sih? Ini masalah yang jelas ini nama khusyuk itu hudurul qalbi bima yang kalau hadirnya hati menyadari apa yang ia baca itu khusyuk. Kita ngomong apa gitu kita gitu nyambung, bukannya kita lagi baca apa kita mikirnya apa, itu namanya khusyuk. Jadi standar ukuran khusyuk adalah hudurul qalbi bima hadirnya hati terhadap apa yang kita baca, apa yang kita lagi baca Allahu Akbar, kita salah. Apa makna Allahu Akbar sekarang hati maknanya itu khusyuk. Kan untuk membantu kebetulan yaitu kita mengerti makna yang kita baca. Dengan seperti orang membaca mantra membaca. Apakah sholatnya sah secara hukum sah? Kalau bicara hukum sah, karena baca Quran itu sah walaupun kita tidak paham. Dan kita tetap dapat paham walaupun tidak paham. Tentu kalau kita bicara kekhusyukan, maka para ulama menasihatkan agar kita bisa khusyuk benar-benar dan paham apa yang kita baca.
minimal makna secara umum. Minimal makna secara umum yang kita baca itu kita ngerti. Itu salah satu cara yang membantu kita untuk karena kita dimana itu untuk hadirnya hati atau sadarnya hati terkait apa yang kita ucapkan. Dan khusyuk itu adalah syarat sahnya sholat. Minimal itu pernah khusyuk walaupun sebentar. Jangan sampai dari awal akhir gak sadar kita kasih ngapain itu gak sah sholat. Minimal ketika takbiratul ihram kita hadir di dalam hati kita niat sholat. Kita sadar mau apa itu minimal. Itu kalau lama menjaga minimal itu sadar. Dan sampai nggak ada sama sekali itu nggak ada. Jadi minimal khusyuk itu syarat sah sholat minimal ada walaupun sebentar di dalam hati kita. Karena kalau diwajibkan dari awal sampai akhir saat khusyuk semuanya nggak sah sholat. Kenapa? Yang ada waktu-waktu yang hilang pikiran kita itu. Padahal serius gitu, ada aja gitu kan ingat apa gitu. Bahkan salah satu teori kalau kita kehilangan sesuatu, carilah ketika sholat. Ketika sholat itu ingat dan muncul semua memori gitu. Luar biasa sekali. Oh iya kuncinya ternyata ada di atas. Ingatnya ketika sholat. Oleh karena itu para ulama Allah SWT tahu kondisi yang mewajibkan kekhusyukan itu diwajibkan dari awal sampai akhir. Kalau tertentu maka sholat adalah semua. Tetap ada syarat khusyuk dalam sholat minimal sebentar. Minimal sebentar harus ada di dalam syukur tentu dari awal sampai akhir itu. Iya. Wallahu a'lam. Itu saja ya. Semoga mudah-mudahan manfaat yang kita ambil dari kajian kita pada kali ini. Anak tutup dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sami'tum siyahadika fasallallahu fadli. Jika kalian mendengar suara ayam berkokok maka mintalah kebaikan, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan, berdoa dengan kebaikan. Wa idza sami'tum nahiqal hamir fata'awwadzu billahi minasyaitan. Kalau mendengar suara keledai, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Fa'inna halat setan, karena keledai itu bisa melihat setan. Tapi di sini nggak ada. Kalau ada kerja mereka berarti dia melihat. Suara anjing hilah dikatakan demikian karena anjing punya ini pendengaran dan sifatan kita. Jadi hadis ini membahas berarti karena ini terkait dengan ayat tadi. Suara yang terdulu adalah suara terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.